Halo para Virgo, selamat datang di Early Theory. Nama saya Kevin dan saya akan menjadi peramal kamu untuk hari ini. Jadi di hari ini ya kita akan buka ramalan secara general untuk kalian. Ini adalah timeless reading, jadi tidak terkait dengan waktu. Jadi kapan saja kamu butuh jawaban mengenai kehidupan kamu, para Virgo, kamu bisa saja buka salah satu video di YouTube channel Early Theory yang ada label timeless reading atau general reading. Nah, di kebanyakan kasus akan menjawab pertanyaan kamu no matter when it is. Oke, so reading ini diperuntukkan untuk kalian yang memiliki Sun atau Mars di Virgo. Ya, di sini saya sudah menggunakan beberapa deck yang berbeda. Ada Oracle Message juga di sini yang nanti bakal saya kasih lihat satu persatu, dan juga ada kartu-kartu tarot yang sudah saya tarik dari 3 tarot deck yang berbeda. Di sini kita juga akan membahas berbagai aspek yang lumayan luas ya. Jadi tergantung nanti kita lihatnya ngarahnya kemana nih topik-topik yang diarahkan oleh kartu untuk kalian. Di kebanyakan kasus kita nggak bakal lari jauh-jauh dari topik-topik yang berhubungan dengan percintaan, pastinya karir, kadang-kadang juga hubungan kita dengan orang-orang terdekat kita, bisa saja dengan sahabat kita, dengan orang-orang yang bekerja bareng dengan kita ya. Jadi coba kita lihat di sini. Saya bakal akan kasih lihat satu persatu kartunya sambil saya jelaskan. Kita mulai dari pesan Oracle dulu ya. Apakah ada pesan-pesan secara garis besar yang perlu kamu ketahui dalam waktu terdekat ya. Work through your fears. Okay, nothing will come off of this situation. Dan New Moon in Gemini, kita baru aja melewati New Moon in Gemini ya, by the way ya. Communication is key. Ya, jadi dari kartu-kartu yang kalian yang keluar nih ya. Ini kayak sebelum saya kasih lihat ke kalian juga saya udah ngerasa, aduh, memang 2 tahun terakhir ini lumayan berat ya. Ya untuk semua orang lumayan berat, tapi terutama untuk para Virgo berat banget. Jadi kayak gue lumayan mengerti ketika kayak gue lihat dari kartu semuanya tuh kartunya perasaan seperti apa ya, kesannya aduh mencekam, perasaannya kayak setiap hari lu dikejar sama sesuatu tapi lu juga nggak tahu ada apa nih, kenapa kayak gue ngerasa terburu-buru banget dalam hidup gue, kayak kesannya ada sesuatu yang perlu gue selesaikan dalam waktu secepat-cepatnya padahal deadline juga nggak ada ya. Jadi kalau saya bilang, kebanyakan dari kalian, para Virgo, mungkin sekarang sedang merasa restless, ya, tidak tenang, tidak damai dengan diri sendiri, karena mungkin ada beberapa tujuan-tujuan hidup, ya, beberapa goal atau resolusi tahunan yang tidak tercapai selama beberapa tahun terakhir ini. Kamu udah ngeset target, oke, tahun 2020 gue mau turun 20 kilo, oke, tahun 2020 gue harus naik posisi di jabatan kerja gue, tapi ternyata ya karena keadaan yang sedang kita alami sekarang ini agak sulit untuk kita mencapai tujuan dalam waktu yang telah kita tentukan ya. Jadi di sini dia bilang seperti ini. Work through your fears, nothing will come off this situation and communication is key. Satu yang pasti ya, jangan terburu-buru dalam menjalani hidup. Oke, aku tahu kalian pasti udah memiliki tujuan kalian tersendiri ya, dan kalian kemungkinan besar bahkan udah tahu gitu. Oke, cara kerjanya seperti apa, deadline gue ini harus mencapai ini di bulan berapa di tahun 2021. Semua udah jelas dan gak ada yang salah dari situ. Bukannya kalian ini sekarang tidak mendapatkan apa yang kalian inginkan karena kalian itu kurang persiapan ya. Persiapan kalian sebenarnya sudah matang. Cuman yang bisa kita bilang begini, hidup kita itu kan berkesinambungan dengan aspek-aspek eksternal yang ada di sekitar kita, dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, dengan keadaan ekonomi, dengan keadaan dunia ini ya, secara general, secara makro. Jadi dia bilang, sekarang memang progresnya belum ada pergerakan. Dan mungkin ini terjadi untuk kebanyakan dari kita, nggak cuma untuk para Virgo doang. Ya, nothing will come off of this situation, and that's okay. Dia bilang, kalau misalnya kayak sekarang adalah waktunya idem, ya maksudnya waktunya kita tidak bergerak atau progresnya itu emang belum mengalir sama sekali, ya. Kamu mau kasih effort 150%, kamu mau kasih effort 200%, nggak bakal ada gunanya. Karena ya kita bilang, sekarang bukanlah waktunya, ya, untuk memberikan usaha beratus-ratus% itu, ya, untuk sesuatu, untuk eksekusi misalnya, atau untuk mengambil tindakan. Sekarang adalah waktunya untuk kayak kita itu anggapannya balik lagi ke otak kita. Ya, matangkan lagi pemikiran kita, damaikan lagi hati, ya. Saya nggak ngeliat ada kartu yang ada tindakan sama sekali ya. Dan ini saya bahkan baru ngebahas dari sisi pesan Oracle doang, ya. Dia bilang bahwa dimana di kebanyakan kasus sebenarnya ketika kita ngerasa takut karena kita nggak tahu kedepannya tuh ada apa, solusinya itu kan adalah mengambil tindakan ya, sampai kita mencari tahu lah, oh ternyata ujungnya tuh seperti ini, nggak semenakutkan yang kita kira. Di sini dia bilang, sekarang segala sesuatu yang kamu khawatirkan ya nggak perlu kok kamu ngambil tindakannya hanya untuk mencari tahu kayak oh ternyata kayak gue nggak setakut itu tentang hasilnya
ya. Sekarang dia bilang semua ketakutan kamu ini irrational, ya. Dia bilang kayak nggak rasional. Kamu takut karena sudah lama tidak ada perkembangan yang positif di dalam kehidupan kamu. Tapi bukan berarti bahwa hidup kamu itu tidak layak dijalani. Mungkin selama masa pandemi ini, mungkin dari tahun akhir 2019 bahkan, ya. Cuman menurut aku, belajar untuk mengkomunikasikan kekhawatiran kita ke orang-orang terdekat kita, ke pacar kita, ke pasangan hidup kita, ke keluarga kita, ke sahabat kita. Karena kadang-kadang kamu ngerasa bahwa kayak, oh ya udah ini urusan gua, my business ya my business gitu ya. Gua nggak mau kasih tahu masalah gua ke orang lain. Mungkin bukan karena kayak lu bilang kayak, oh gua takut lah dibilang kayak gua tuh cemen gitu ya. Nggak kayak gitu, tapi gua ngerasa bahwa kayak lu selalu ngerasa bahwa kayak segala sesuatu yang terjadi dalam hidup lu harus selesaikan sendiri dulu, baru lu kasih laporan ke orang-orang. Ya, lu jarang banget membuka pintu untuk orang lain membantu kalian. Dan itu sangat disayangkan, ya. Jadi dia bilang, coba dikomunikasikan segala bentuk kekhawatiran kamu itu. Di kebanyakan kasus sebenarnya setelah kita komunikasikan apa yang membuat kita khawatir dalam hidup, sebenarnya kekhawatiran itu bisa saja hilang sendiri. Nggak perlu kita dihibur sama orang-orang terdekat kita, tapi kadang-kadang cuma kita ngomongin aja, ya, dengan kita mengeluarkan pesan-pesan itu, ya, ke dunia, itu akan dihilangkan kekhawatirannya. Dan mungkin itu sesuatu yang akan dijadikan PR untuk kalian dalam waktu terdekat. Bagaimana cara aku sekarang mengkomunikasikan kekhawatiran aku ini ke dunia? Mau sesimpel kayak kamu mau mengkomunikasi itu ke binatang peliharaan kamu juga nggak apa-apa. Kalau misalnya kamu pelihara anjing atau kamu pelihara kucing, ngomong ke mereka. Karena di kebanyakan kasus yang saya bilang, kalian tuh nyangkutnya di sini, ya. Banyak yang nyangkutnya tuh di sini nih, gitu. Kayak pemikiran kalian sebenarnya matang, ya. Tapi di sininya banyak takut. Kan, tapi ketakutannya tidak dikomunikasikan. Ya padahal dipendam semua di sini. Makin takut gak makin hari? Ya iya. Kenapa gue bilang seperti itu? Kartu kalian itu semuanya kalau gue bilang kelam, ya. Bukan berarti bahwa masa depan kalian jelek ya, tapi gue bilang bahwa sekarang mindset kalian tuh ngerasa kayak kok makin lama makin gagal ya, kok makin lama makin mengecewakan ya progres hidupnya ya, gitu. Di sini ada kartu Seven of Swords. Oke, Seven of Swords ya. Ada kartu Five of Swords. Ini dua kombinasi kartu pedang yang gue paling gak suka sih. Ya, di kartu tarot gitu loh. Karena Seven of Swords ini biasa menandakan bahwa kayak kadang-kadang kita mencoba untuk lari dari masalah, atau kadang-kadang kita tahu nih sebenarnya solusinya di mana, tapi kita nggak mau ngejar, kita nggak mau ngeraih itu. Kita tahu bahwa kita sakit, tapi kita nggak mau minum obat. Ya, mungkin saja ada masalah-masalah di dalam hidup lo yang sekarang sebenarnya lo udah tahu lo harus ngapain gitu loh, tapi lo belum mau ngakuin. Lu belum siap untuk ngelakuin itu, ya. Dan itu bisa saja menjadi masalah besar karena sekarang ini ya kalian jadinya kayak menjepit diri kalian sendiri, ya. Dan pada akhirnya nggak ada progres sama sekali, nggak bisa bergerak sama sekali, dan sangat disayangkan nggak sih kalau bisa begitu. Five of Swords di sini juga, ya, tidak membantu bahwa kayak kadang-kadang orang-orang di sekitar kalian juga kayak kurang bisa memberikan support yang baik untuk kalian, oke? Dan menurut aku ini gimana ya kalau gue bilang ya, berkesinambungan juga. Kadang-kadang kita nggak bisa cuma mengharapkan orang itu bisa membantu kita sesuai dengan harapan kita. Kita harus mengkomunikasikan dulu ke mereka gitu ya, bahwa kadang-kadang kalau misalnya kayak gue lagi kena masalah kayak gini, cara lo menghibur gue adalah begini, cara lo membantu gue adalah begini. Oke, jadi sebelum kita mulai menyalahkan orang lain, atau sebelum kita mulai mencari tahu bahwa kayak, oh biang keroknya ini karena orang-orang di sekitar gue toksik gitu, atau kayak tidak peduli sama gue, mungkin kita harus pikirkan, apakah mereka udah pernah kita ajarkan bagaimana cara merawat kita di masa-masa kelam seperti ini, ya. itu yang dipertanyakan sebenarnya dari kartu. Lihat tuh, kartu Seven of Swords keluar lagi, dua kartu yang sama loh ya. Ini Seven of Winds, Seven of Swords sama ya, energi angin ya. Dan let me tell you, di sini ada kartu 7 yang kedua, yaitu Seven of Pentacles, ya. Seperti yang gue bilang tadi, progres kalian itu bukannya berarti sudah selesai di sini, bukan berarti bahwa kayak, oh ya udah gue udah skakmat, oh berarti kayak hidup gue udah gagal. Nggak seperti itu. Di kedepannya itu dibilang banyak hasil yang akan bisa dipanen. Cuman memang sekarang ini ibaratnya kita tuh sedang menunggu pohon apel untuk berbuah. Ya, dan kadang-kadang kita selalu nyangkut nih di ilusi bahwa kayak kalau misalnya tidak ada perkembangan yang kelihatan mata, berarti tidak ada perkembangan sama sekali. Sementara itu adalah ilusi yang salah. Kadang-kadang menunggu itu juga merupakan salah satu bagian dari proses kehidupan. Benar gak sih? Ya, jadi menurut gua ya itu tuh ya. Kayak kadang-kadang kita harus belajar untuk menyeimbangkan apa sih yang perlu kita khawatirin
dengan apa yang perlu kita logikain. Sebenarnya ini bukan sesuatu yang perlu gue khawatirin. Kenapa? Karena ini bukan sesuatu yang bisa gue kontrol. Karena gue yakin ya bagi para Virgo, ya hampir semua Virgo, ya umat-umat Virgo, gak mungkin kalian tuh orangnya itu pemalas. Hampir gak mungkin kalian tuh orangnya itu gak mengerahkan usaha 100% untuk apapun itu yang kalian kerjakan sekarang. Jadi jangan makin menginjak diri kalian hanya gara-gara hasilnya belum kelihatan di depan mata. Kalau kayak gitu berarti kamunya sendiri tuh yang toksik ke diri kamu sendiri. Kasian nggak? Kasian kalau gue bilang. Ya, dia bilang nih, judgment, Ten of Fire, oke? Judgment, tunggu, oke? Dan di sini ada kartu kedua, Ten of Fire, ya. Judgment itu kalau gue bilang sebenarnya lumayan netral ya, kayak kita melihat kayak interaksi dengan kartu-kartu yang lainnya. Di sini kalau gue bilang ini merupakan penghakiman dirimu sendiri gitu ya. Kamu menghakimi diri kamu sendiri bahwa kayak, hey, lu udah ngejalanin kerjaan ini bertahun-tahun dan lu belum ada progres sampai sekarang gitu ya. Dan judgment itu energi yang mutlak ya. Judgment itu energi hitam putih ya. Antara lu benar ya benar, kalau nggak salah. Dan kadang-kadang kita nggak bisa menjadi orang yang semutlak itu. Kita nggak bisa menerapkan kehitam putihan itu ke dalam hidup kita dalam sehari-hari, apalagi dalam bentuk pekerjaan, apalagi melihat bahwa kayak sekarang ini apa yang terjadi di dalam dunia itu juga sedikit atau banyak menghambat progres individual. Iya gak sih? Jadi dia bilang stop menghakimi diri sendiri, stop meremehkan diri sendiri, dan stop menilai segala sesuatu secara kaku. Karena sekarang menurut saya yang kalian nilai itu seberapa, apa ya kita bilang, yang kalian nilai itu adalah udah ada atau enggak nih hasilnya. Sementara menurut gua cara yang lebih sehat untuk menilai hidup kita, kesuksesan hidup kita adalah dengan menilai progres. Seberapa jauh kita sudah belajar, apa yang telah kita pelajari. Dan menurut gua selama beberapa tahun terakhir ini sebenarnya kalian sudah belajar banyak ya, tapi belajar bukan berarti bahwa akan langsung dikasih hasilnya. Karena again, balik lagi, timing. Kalau waktunya belum datang, ya belum datang. Kadang-kadang itu bukan sesuatu yang bisa lo kontrol. Dan belajarlah untuk melepaskan kontrol di hal-hal yang nggak bisa lo kontrol. Intinya begitu aja. Lu lihat cara gue komunikasi udah ngalor ngidul kan. Itu tuh otak kalian juga mikirnya kayak gitu tiap malam gitu loh, sebelum tidur mutarnya ke situ-situ doang, nggak pernah ada solusi karena memang itu bukan sesuatu yang pantas untuk kalian kontrol. Jadi ngapain kalian jadikan itu sebagai beban? Ten of Wands, ngapain kalian jadikan itu sebagai beban? Oke, karena sekarang ini ya yang lu lihat ya, The Tower. Oke, ada sifat-sifat buruk atau kebiasaan-kebiasaan jelek di dalam kehidupan kalian yang sudah perlu dihilangkan supaya progresnya itu lebih lancar ke depannya. Ya, dan intuisi saya sih berkata bahwa oh ini kebiasaan jelek di mana kayak kita terlalu parah mengkritik diri kita sendiri. Bahwa ketika belum ada progres setelah berapa bulan, oh berarti kita yang salah, oh berarti kita yang gagal. Ya. Berikan harapan ke diri kamu sendiri, dan itu menurut saya cukup penting ya. Oke, berikan harapan ke diri sendiri. Menurut saya itu sangat penting. Ya, dan ketika kamu udah tahu bahwa kayak apapun yang terjadi, walaupun nih sekarang saya sedang menghadapi proses kegagalan, ujungnya tetap akan baik. Tapi kalian harus belajar untuk meninggalkan musuh terbesar dalam diri kalian, yaitu diri kalian sendiri. Atau kita bilang sebagai inner saboteur, ya. Inner saboteur itu apa ya? Kayak penghancur yang ada di dalam kita gitu ya. Ketika kita menginginkan sesuatu, mengharapkan sesuatu, ya sisi gelap kita yang bilang bahwa nggak bisa lah, lu ngapain kayak gini, lu nggak usah banyak neko-neko deh gitu, ya nggak usah mimpi deh, ngaca lo. Semua orang ada tuh sisi kayak gitu di dalam diri kita sendiri, ya. Dan itu sesuatu yang perlahan-lahan harus lu pelajari. Oke, ini adalah sisi yang memang ada di dalam diri gue, akan selalu ada di situ, nggak bisa dihilangkan. Tapi gue bisa belajar perlahan-lahan untuk tidak mendengarkan suara-suara yang negatif seperti itu. Dan menurut gue memang pembahasannya kebanyakan tuh wah abstrak banget untuk kalian ya di reading kali ini. Karena menurut gue inilah yang penting untuk kalian ketahui gitu loh. Oke, lu mau ngomongin soal cinta gampang, gue bisa ngomongin soal cinta berjam-jam sama kalian. Tapi menurut gue bukan itu yang kalian butuhkan sekarang. To be very honest ya, gitu. Karena kalau lu mau gue jujur, dari kartu lu ini gak ada kartu sosok orang lain yang akan berperan di dalam hidup kalian dalam waktu terdekat ini
baik yang sudah kenal ataupun belum kenal. Tidak ada kedatangan orang baru, tidak ada kedatangan orang lama yang bisa membantu kalian. Karena sekarang masalah yang kalian hadapi itu bukan masalah yang harus diobatin sama orang lain sebenarnya. Ya, dan sebenarnya ini bukanlah masalah yang kalian munculkan dari diri sendiri juga. Masalahnya kalian adalah kalian terlalu banyak mikir aja kadang-kadang. Dan kalian memikirkan sesuatu yang emang gak bisa dicari solusinya aja. Gitu. Jadi sebenarnya dari kartu ya udah sampai memohon bahkan ya. Gue nggak bilang kayak oh kartu itu mengatakan, enggak, kartu itu memohon. Ampuni diri sendiri. Itu penting loh. Ya. Kita kadang-kadang suka lupa gitu loh bahwa diri kita sendiri itu pantas untuk diberikan kelonggaran. Bukan berarti bahwa kayak setelah gue memberikan kelonggaran ini ke diri gue sendiri berarti gue jadi malas, gue jadi kehilangan motivasi, gue jadi nggak ambisius. Nggak seperti itu. Oke, para Virgo, gue mau lihat apa lagi ya? Sebenarnya nggak banyak sih. Kalau gue bilang sebenarnya mungkin ada ya gangguan-gangguan eksternal. Misalnya kayak ketika dulu sekarang bekerja di kantor gitu, mungkin ada orang-orang yang entah kenapa selalu merepotkan lu dengan hal-hal yang minor. Bisa saja itu terjadi. Di sini ada banyak gangguan juga dengan Seven of Swords di sini ya, yang bisa kayak gue bilang, hati-hati kehilangan duit atas dasar hal-hal yang bego. Misalnya karena penipuan, misalnya karena gue nggak tahu ya, kayak kemarin kayak gue dengar teman gue tuh ada kasus kayak dia beli barang di e-commerce ya, kayak gue nggak mau kasih tahu yang mana, beli barang di e-commerce, pada udah bayar tapi nggak nyampe jadi uangnya hilang. Tahu gak sih, itu kan kalau kita bilang kayak kejadian dimana kayak lu kehilangan duit lu atas dasar hal-hal yang bego ya, yang kayak ya mungkin memang itu di luar tindakan kita juga gitu ya, di luar kontrol kita. Tapi ya hati-hati aja, jangan sampai kehilangan duit karena penipuan, jangan sampai kehilangan duit karena lu itu ceroboh atau teledor gitu ya. Misalnya dompet lu ketinggalan lah di stasiun kereta gitu, yang kayak gitu-gitu bisa saja terjadi ya. Jadi ya itu kalau gue bilang balik lagi, jangan terlalu banyak pikir gitu loh. Kalian kalau misalnya kayak kebanyakan mikir gitu ya, lagi di stasiun gitu kebanyakan mikir, terus kayak tanpa sadar lu kena copet. Tau gak sih, barang-barang kayak gitu menurut gue kayak lu harus fokus sama hal yang memang harus difokusin ya. Kalau misalnya sesuatu itu tidak bisa dikembangkan, tidak bisa dicari solusinya dalam waktu dekat, tinggalkan atau dilupakan saja. Oke, baik, begitu saja sih paling ya. Bagi para Virgo, jangan lupa like and subscribe channel YouTube kita di Early Theory Tarot, dan jangan lupa juga untuk follow Instagram kita di @early.theory. Dan kalau misalnya mau order personal reading bisa langsung ke website kami di www.earlytheory.com. Oke, and I will see you soon. Best of luck para Virgo. Bye bye.